Aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang nggak kelihatan juga. Sebenarnya sebelum aku memulai tips mendongeng buat ibu-ibu yang ada di sini, karena aku merasa paling kecil, bapak-bapak ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang ada di sini, sebenarnya apa sih menurut kalian sendiri? Apa sih itu arti mendongeng? Mendongeng itu apa sih? Kalau aku pengen tahu, satu dari dua orang yang pengen ngasih tahu mendongeng itu apa? Berbohong. Oke. Terus apa lagi? Lagi menyampaikan cerita. Lagi sebenarnya menasehati dengan bercerita. Sebenarnya mendongeng itu kalau berdasarkan menurut ahli-ahlinya, menurut psikologi anak, maknanya juga bermacam-macam. Orang-orang bisa menyampaikan mendongeng itu mendefinisikannya dengan berbagai macam. Kalau buat saya pribadi, mendongeng adalah komunikasi dua arah, jelas-jelas dua arah karena berarti komunikasi dengan cara yang menyenangkan. Kenapa sih menyenangkan? Karena mendongeng itu menurut saya pribadi lagi, berdasarkan pengalaman saya, isinya itu imajinatif, menghibur, membuat anak-anak senang. Justru biasanya setelah saya dongengkan, anak-anak itu malah nagih, bukan malah tidur. Nggak salah, orang-orang bisa beda-beda kan ya. Kalau menurut saya itu hal yang menyenangkan, hal yang sangat menyenangkan sehingga menjadikannya itu hobi buat saya. Mendongeng itu sendiri, kenapa sih kita menggalakkan dongeng? Kenapa sih kita bilang membentuk karakter anak? Kenapa sih harus dongeng? Kenapa sih nggak nyanyi aja lagu yang pendidikan? Kenapa sih nggak jadi guru aja? Kenapa sih nggak jadi psikologi anak aja gitu? Karena sebenarnya tanpa kita sadari, dengan memilih cerita yang baik, mendongeng itu sebenarnya ada unsur-unsur yang memiliki nilai-nilai positif, sangat positif bahkan. Contoh pertamanya misalnya menerapkan nilai-nilai. Dalam menerapkan nilai-nilai, mendongeng itu adalah bentuk mendidik tapi tidak mengajarkan. Karena kita bukan guru. Kita sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang yang lebih senior mungkin, menceritakan kepada anak-anak, memberikan nilai-nilai moral, agama, atau pendidikan tanpa dengan mendikte. Gak mendikte. Jadi kamu nanti kalau udah besar jadi bawang putih ya. Nanti kalau kamu udah besar jangan jadi bawang merah. Bawang merah tuh galak. Dianjurkan sekali dalam setiap mendongeng itu tidak ada kata-kata jadi nanti kamu, supaya kamu pintar kamu harus, nggak ada kayak gitu. Karena itu imajinasi mereka. Dari cerita mereka bisa belajar imajinasi. Oh gitu. Oh bawang putih itu rajin bantu ibu ya. Oh gitu. Oh bawang merah tuh jahat banget ya. Iya aku nggak mau jahat deh kak. Gitu. Mereka akan belajar sendiri. Selain menanamkan nilai moral, juga mengembangkan imajinasi anak. Karena balik lagi, kita bercerita melewat buku, lewat media atau lewat apapun itu akan menimbulkan imajinasi lagi buat mereka. Seperti halnya gini, ketika misalnya aku bilang sama anak-anak, coba kalian gambar monyet. Mostly dari mereka akan menggambar monyet, ada buntutnya, matanya besar, badannya warna coklat. Tapi nggak jarang dari mereka akan menggambar monyet itu berwarna merah dan tidak bisa disalahkan. Karena itu imajinasi mereka. Mungkin mereka belum bisa melihat monyet. Mungkin nanti berapa tahun ke datang kita bisa melihat ada loh monyet warna merah yang kita nggak tahu. Itu imajinasi mereka. Pancing terus dengan bercerita. Kita bilang misalnya, kita pancingnya seperti ini. Ada kucing warnanya besar banget, matanya kecil banget. Terus mereka membayangkan kucing badannya besar, matanya kecil, sipit ya kaya. Kucing kayak gimana kaya? Itu imajinasi mereka. Atau mereka bilang kayak gajah dong kak badannya besar. Itu mereka mencampurkan dengan imajinasi mereka, itu meningkatkan daya imajinatif mereka, juga melancarkan otak kiri mereka. Selain mengembangkan imajinasi anak, juga mendorong mereka juga untuk minat baca. Misalnya kita mendongengkan mereka dengan dongengnya si Kompas yang ada di sini. Baiknya tuh memberikan dongeng bercerita anak dengan media buku atau majalah atau apapun, kita juga membantu mereka untuk belajar membaca. Ada kata-kata ini matahari, oh matahari gambarnya seperti ini, matahari tulisannya seperti ini, ada MATHRI, seperti itu. Membiasakan mereka untuk mengenal huruf, mengenalkan vocabulary baru, membiasakan mereka untuk mengerti, oh kalau matahari gambarnya seperti itu. Oh di gambar ini ada warna ungu seperti itu gitu. Kayak gitu.